Shalom semua, perkenalkan nama saya Jessica Naomi Cynthia Butar-Butar, NIM 2103060092, Fakultas Pertanian, Jurusan Peternakan, kelas B, Ruang Agama kelas 12. Saya akan menjelaskan kembali bab 3 tentang konsep manusia. Manusia menurut Alkitab dan pandangan lain. Macam-macam pandangan siapa sebenarnya manusia. Di dalam Alkitab, manusia sangat penting dikarenakan satu, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan etis di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dua, menemukan sikap dan perilaku manusia dengan Sang Pencipta, diri sendiri, dan lingkungan. Ada 3 konsep manusia menurut pengajaran Alkitab. Konsep pertama, kisah penciptaan dalam Kejadian 1-3. Kesaksian iman, yaitu dengan kesaksian iman dengan menggunakan konsep atau budaya masa penulisan sebagai sarana. Kesaksian iman yang berasal dari sumber dan masa yang berbeda-beda tetapi universal atau lebih mudah dahului yang lebih fokus pada penciptaan manusia. Kesaksian iman bukan laporan ilmiah, melainkan ilmu pengetahuan modern saat ini seperti fisika, kimia, dan matematika. Konsep kedua, manusia segambar dan serupa dengan Allah, yaitu kata kita tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26 yang bermakna Allah itu Tritunggal. Allah bersama roh-roh, malaikat, dan melakukan penciptaan atas manusia. Pada 2 kalimat di atas tidak cocok karena bukan hanya di ayat 26 saja, tapi Allah bekerja dalam pasal 1 dan malaikat tidak ikut menciptakan manusia. Sebenarnya Allah dengan segenap konsentrasi, wibawa, kuasa melakukan tindakan penciptaan manusia. Konsep ketiga, manusia sebagai makhluk hidup, yaitu manusia sesama makhluk hidup memiliki keseimbangan, dimensi individu dan sosial. Manusia hidup dan beranak cucu tertulis di Kejadian 1 ayat 28. Terkadang manusia memiliki masalah gender, di mana gender berbeda dengan jenis kelamin. Setiap budaya memiliki gender yang berbeda-beda antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Di dalam Alkitab ada konsep keadilan gender dan memiliki perbedaan seks dari Tuhan atau kodrat. Keadilan gender di dalam Alkitab adalah di dalam Alkitab ada konteks budaya patriarkat, merupakan gambaran status dan peran sosial laki-laki dan perempuan. Di dalam Alkitab berubah-ubah dipengaruhi budaya yang melatar belakanginya, tetapi dalam Alkitab laki-laki dan perempuan mempunyai status dan peran keadilan gender tertulis di Kejadian 1-3, yaitu Kejadian 1 ayat 26-28. Laki-laki dan perempuan segambar dengan Allah, memiliki kemampuan kesempatan yang sama dalam masyarakat. Kejadian 2 ayat 4-17. Laki-laki dan perempuan harus saling tolong-menolong, membagi semuanya di dalam rumah tangga. Kejadian 3 ayat 1-10. Laki-laki berkuasa kepada perempuan karena dosa-dosanya. Manusia menurut pandangan lain atau non-Alkitab. Manusia tidak menjelaskan sebagai penciptaan jika kita melihat agama suku, makro, mikro, dan kosmo, dan dilihat dari agama lain seperti Hindi. Manusia ciptaan yang bertanggung jawab dengan konsep sebab akibat, dan ada juga manusia yang menolak kehadiran Allah sebagai pencipta, yaitu komunisme, materialisme, dan rasionalisme. Implikasi penciptaan Kejadian 1-3, yaitu sebagai kesaksian iman. Pengakuan bahwa kesaksian adalah media pernyataan Allah walaupun tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan modern. Ilmu pengetahuan modern tidak sebagai acuan kebenaran bagi kesaksian iman tentang penciptaan. Aplikasi dari manusia sebagai penguasa dan pemeliharaan. Alam semesta ini harus dipelihara, dikembangkan demi kesejahteraan manusia. Tanpa dengan terkendali, alam semesta
memiliki Tuhan sebagai manusia. Tingkatlah ikut sertaan berbagai pihak, berkelompok, masyarakat, organisme, pemerintah untuk merawat dan memelihara lingkungan hidup. Implikasi manusia sebagai makhluk sosial, menyeimbangkan dimensi individu dan kolektivitas manusia. Perintah beranak cucu tak bertentangan dengan keluarga berencana, tapi orang Kristen tidak boleh menghalalkan segala cara, status sosial, laki-laki dan perempuan di dalam Alkitab yang ideal harus diperjuangkan. Alkitab ada gambaran ketidakadilan gender, tidak harus ditolak, tapi mempelajari latar belakang dan mencari makna teologinya. Terima kasih Bu, selamat malam, shalom.